18. Halaman berapa tafsirnya? 180. 163. 163. 163. Surat Az-Zukhruf ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا
Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Ayat-ayat ini yang kita baca masih membicarakan tentang orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikin Makkah, menceritakan keadaan orang-orang musyrikin Makkah karena suratnya ini surah Makkiyah. Di ayat yang lalu orang-orang kafir Makkah zaman itu apabila diberitahu bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, mereka marah-marah, wajahnya muram, gelap, bahkan sebagian melarikan diri dari rumahnya, tidak kembali ke rumah tempat istrinya melahirkan, karena tidak suka mempunyai anak perempuan. Sebab perempuan pada zaman jahiliyah itu dipermainkan, tidak menerima warisan, tidak dihormat, dianggap tidak mempunyai tempat. Nah, lanjutannya awamay yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Awa hamzatul ingkar, hamzah istifham, pertanyaan untuk mengingkari apa yang ditanyakan. Wawawul atfi dan wawu atof, wanya wawu atof. Apakah wa dan. Wawul atfi bi jumlatin dengan kalimat sebelumnya. Di situ wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Itu wa huwa kadhim. Aw man yunasau fil hilyah, diatafkan ke wa huwa kadhim. Ayaj'aluna lillahi, apakah mereka menjadikan lillahi bagi Allah man seseorang yunasya'u yang diciptakan, dibesarkan, yurabba, yukbaru, diciptakan, dibesarkan, dimunculkan. Nah, ini tafsir saya satunya. Mana tadi? Yunasya'u ayaj'aluna lillahi man yurabba fi zinah wa yunsa'a wa yukbara 'alaiha wa hunnal inas. Apakah mereka menjadikan bagi Allah itu orang yang diciptakan, dibesarkan oleh Allah fi zinah, dalam hiasan, wa hunnal inas, yaitu mereka perempuan-perempuan, fil hilyati, dalam hiasan, ay az-zina, wa huwa fil khisami ghairu mubin, wa huwa, sedangkan dia, hale utawi man, fil khisami ing dalam musuhi, di dalam memusuhi,
ghairu mubin, yaitu tidak nyata, tidak jelas. Muzhiril lil hujjah, muzhiril hujjah, tidak bisa menampakkan hujjah, menampakkan dalil. Li dha'fihi, karena lemahnya, krana apesiman, anha dari hujjah, bil unusati sebab perempuan. Awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin, dan apakah mereka orang kafir Makkah menjadikan bagi Allah itu orang yang diciptakan, dimunculkan, dibesarkan dalam hiasan, wa huwa fil khisami ghairu mubin, sedangkan dia itu di dalam memusuhinya, di dalam mendebatnya, ghairu mubin, tidak jelas, ghairu mudhiril hujjah, tidak bisa menampakkan hujjah, menampakkan dalil, li dha'fihi anha, karena lemahnya man yunasa, orang yang dimunculkan itu, anha dari hujjah, bil unusati sebab perempuan. Ini maksudnya bukan untuk merendahkan perempuan, tetapi si orang kafir Makkah itu mereka merendahkan perempuan, yang kafir Makkah. Sementara mereka menjadikan malaikat itu, kata mereka, perempuan-perempuan, dan malaikat itu putrinya Allah. Kata kafir Makkah, para malaikat itu anak perempuannya Allah. Mereka sendiri kalau diberitahu punya anak perempuan tidak mau. Tetapi kenapa justru yang diciptakan oleh Allah sebagai hiasan itu malah dinisbahkan kepada Allah, padahal Allah yang menciptakannya? Maka itu ucapan yang sangat tidak pantas. Nah, kalau perempuannya dikembalikan kepada manusia, di sini perempuan itu diciptakan sebagai khilyah, sebagai hiasan. Ghairi mudhirin lil hujjah, tidak bisa menampakkan hujjah. Li dha'fihi, karena lemahnya untuk menampakkan hujjah. Lalu penjelasan di tafsir satunya ini, kata Imam Ibnu Katsir, al mar'atu naqisatun fis surati wal ma'na. Perempuan itu naqisatun, kurang, fis surah, dalam bentuk, wal makna, dan makna. Fayaqmulu naqsu zahiriha, maka menjadi sempurna kekurangan zahirnya itu, wasuratiha, dan bentuknya, bilubsil hulliyi, dengan memakai perhiasan, liyujbara, supaya dapat tertutup, ma fiha min naqsin, kekurangan yang dimilikinya. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Jadi saya tidak merendahkan perempuan, ini kata Imam Ibnu Katsir begini. Pada umumnya yang pintar itu adalah laki-laki. Pada umumnya. Makanya Allah mengutus Nabi, mengutus Rasul, itu semuanya dari laki-laki. Nah, perempuan itu dianggap naqisatul aqli, akalnya kurang. Pernah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang perempuan datang kepada Nabi, dia sudah tua, kemudian Nabi bergurau. Apa kata Nabi? Bahwasanya perempuan tua itu tidak bisa masuk surga. Perempuan tua tidak bisa masuk surga, akalnya separuh, agamanya separuh. Perempuan itu menangis.
Setelah itu dijelaskan bahwa yang dimaksud tidak bisa masuk surga karena perempuan tua itu kalau masuk surga kembali muda lagi. Seperti disebutkan di dalam suratul Waqiah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Jadi perempuan tua dikembalikan lagi oleh Allah seperti masih muda, kemudian semua menjadi gadis. Oh, akhirnya perempuan itu senyum. Terus agamanya separuh. Kenapa? Karena perempuan itu dalam 1 bulan ada liburnya di dalam melaksanakan sholat. Libur antara seminggu sampai 10 hari, maksimal 2 minggu. Nah, kalau seandainya dia mengeluarkan darah terus sampai 2 minggu, maka berarti datang bulannya 2 minggu. Berarti dia sholat hanya 2 minggu. Maka agamanya separuh. Bukan berarti punya hutang sholat, tidak. Kamu yang tidak pernah libur sholat. Nah, kalau perempuan ada liburnya. Makanya kadang disuruh ngaji, ayo ngaji-ngaji, berai pak. Nah, ngaji mana? Berai pak. Kok berai terus ini? Kapan ngaji nih? Ya kan? Nah, berai terus. Nah, kalau Gusti Allah dadekne berai terus, nggak malah gak iso ngaji, ya kan? Nah, terus kenapa dikatakan separuh akalnya? Karena di dalam suratul Baqarah ayatul mudayanah, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu disebutkan saksi ketika seseorang sedang transaksi dengan yang lain, masalah besar, itu dianjurkan saksinya 2 orang laki-laki. Katakan membeli apa, hutang piutang dan lain sebagainya, saksinya 2 orang laki-laki. Kalau tidak didapat 2 orang laki-laki, maka 1 laki-laki dan 2 perempuan. 2 perempuan. Sehingga 2 perempuan menempati 1 laki-laki. Dari situ dikatakan akalnya separuh. Bukan berarti perempuan itu bodoh, tidak. Engkau wong wedok muring-muring mbak aku, iya kan? Iya, muring-muring. Kata Imam Ibnu Katsir, al-mar'atu naqisatun. Wong wedok iku kurang fis surati ing dalam gambare wal makna lan maknane, maksudnya ngomongi akale. Maka dadi sempurna kekurangane zahire lan bentuke mau kelawan nganggo perhiasan. Dengan memakai perhiasan maka menjadi kelihatan sempurna. Kata Imam Ibnu Katsir. Kama qala ba'du syu'ara wa mal hulliyu illa zinatun min naqisatin yutammimu min husnin idil husnu qassara. Tidaklah perhiasan itu kecuali untuk hiasan dari kekurangan yang dia dapat menyempurnakan dari kekurangan tersebut. Saya lanjutkan ayatnya. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inasan wa ja'alu lan dadekaken sapa wong musyrikin Makkah kabeh al malaikata ing para malaikat alladzina kang hum utawi al malaikah iku ibadur rahman alladzina kang hum utawi alladzina di sini maksudnya ya malaikah iku ibadur rahmani pira-pira kawulane Gusti Allah dadekaken inasan ing pira-pira wadon. Mereka kafir Makkah menjadikan malaikat itu sebagai para malaikat yang merupakan hamba Allah yang Maha Rahman itu sebagai makhluk-makhluk perempuan. Asyahidu hadaru khalqahum, apakah mereka menyaksikan, apakah mereka hadir
khalqahum pada penciptaan malaikat itu, satuktabu syahadatuhum, akan dicatat kesaksian mereka kafir Makkah, bi annahum inasun, bahwasanya mereka para malaikat itu perempuan, wa yus'aluna, dan mereka akan ditanya anha, tentang kesaksian itu, fil akhirati, di akhirat. Fayatarattabu, maka menimpa alaihim, atas mereka, al-iqabu, hukuman. Orang kafir Makkah menjadikan para malaikat yang merupakan hamba Allah yang Maha Rahman itu perempuan-perempuan. Lalu pertanyaan, apakah mereka kafir Makkah hadir menyaksikan dalam penciptaan para malaikat itu? Kok bisa mengatakan para malaikat itu perempuan? Asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan, mereka hadir dalam penciptaannya? Satuktabu syahadatuhum, kesaksian mereka itu akan ditulis, dicatat, bi annahum inas, kesaksian orang kafir Makkah dicatat yang mengatakan para malaikat perempuan, wa yus'alun, dan mereka kafir Makkah akan ditanya di akhirat. Begitu ditanya ternyata tidak bisa menjawab, tidak punya bukti, yatarattab alaihim al-iqab, maka hukuman menimpa mereka. Wa qalu, dan kafir Makkah mengatakan. Nah, jadi orang Yahudi itu mengatakan Nabi Uzair ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Orang kafir Makkah mengatakan al-malaikah banatullah. Semua menisbahkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyirikan yang sangat besar. Wa qalu law sya'ar rahmanu ma abadnahum, dan mereka kafir Makkah mengatakan, lau sya'a, sekiranya menghendaki, siapa? Ar-Rahmanu, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha rahman, ma'abadnahum, maka kami tidak menyembah mereka, al-malaikata, para malaikat. Fa'ibadatuna, maka ibadah kami, iyahum, kepada para malaikat, bimasyiatihi, dengan kehendak Allah. Fa'ibadatuna, mongko ibadah ingsun kabeh, iyahum, ing para malaikat, iku bimasyiatihi, kelawan kersane Gusti Allah. Fahuwa, mongko utawi Allah iku radin, ridha, biha, kelawan ibadatina. Qala ta'ala, ma lahum bidzalika min ilmin, ma lahum, tidak ada bagi mereka, ora ono iku kedue musyrikin Makkah, bidzalika, kelawan mengkono ibadah, min ilmin, saking ilmu, ai bidzalikal maquli, dengan ucapannya itu, minar ridha, dari ridha, bi ibadatiha, untuk ibadah kepada malaikat, min ilmin, ilmu. Saya ulang, malahum, ora ana iku kedue kafir Makkah, bidzalikal maquli, kelawan mengkono pengucap, minar ridha, saking ridha, bi ibadatiha, kelawan ibadah marang malaikat, min ilmin, saking ilmu, min ilmin, utawi saking ilmu. In ma, ora, hum, utawi kafir Makkah kabeh, illa, kejaba, iku yakhrusuna, padha goroh kabeh, yakdzibuna, padha goroh kabeh, fihi, ing dalem
ing dalam ucapane, ing dalam dzalikal maqul. Fayatarattabu alaihimul iqabu bihi. Fayatarattabu mongko ngenani maka menimpa alaihim atas kafir Makkah apa al iqabu iqab bihi sebab pengucap, sebab al maqul. Jadi yang Nasrani ketika mengatakan Isa anak Allah, maka mereka beribadah kepada Tuhan Yesus, Al-Yasu', Tuhan Yesus. Kalau kamu melihat orang Kristen di negara Arab, malah ngeri. Mereka yang datang ke gereja itu ya pakai kerudung. Kalau pastornya jelas pakai gamis, kemudian pakai topinya khusus. Kalimat yang diucapkan kalimat-kalimat Arab, menyebut Allah juga, lalu menyebut Rabbi apa itu? Bi Rabbil Yasu', Tuhan Yesus. Nah, setelah itu ada lafaz Allah. Ya kalau di Indonesia kan Allah gitu, Allah. Nah, mengatakan anak Allah, ibnullah. Jadi terus pakai itu. Ya, pakaiannya seperti muslimah di Indonesia itu. Saya melihat siaran dari Sudan TV. Di sana kan mayoritas muslim. Pemerintahannya muslim. Itu ya pengajian sering. Tapi kalau sudah hari Ahad, itu hari Ahad ada acara gereja. Nah, terus dengan bahasa Arab. Nah, lama-lama ditiru oleh orang Kristen Indonesia, nanti ke gereja pakai jilbab. Iya. Sudah ada kan? Sudah ada yang seperti itu. Nah, orang-orang musyrikin seperti itu mereka menisbahkan anak kepada Allah, akhirnya apa? Mereka menyembah Tuhan Yesus, menyembah Isa. Yang orang kafir Makkah menisbahkan malaikat sebagai putri Allah, mereka menyembah malaikat. Menyembah malaikat, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah bintang, menyembah matahari, macam-macam agama. Makanya di Al-Quran disebutkan ada as-sabi'ina, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabi'ina. As-sabi'in, as-sabi' itu ada yang mengatakan menyembah matahari, ada yang mengatakan menyembah malaikat. Nah, di sini dijelaskan kalau sekiranya mereka mengatakan kalau sekiranya Allah menghendaki, niscaya kami tidak menyembah para malaikat. Jadi seakan-akan mereka menyembah malaikat itu karena kehendak Allah dan Allah ridho. Dan ucapan itu tidak didasari dengan ilmu, melainkan mereka hanya berdusta saja. Tidak punya dalil, tidak punya alasan. Dalilnya apa? Tidak punya. Mereka yang menyembah Tuhan Yesus, kamu tanya dalilnya apa? Kok bisa? Punya anak itu bagaimana? Dan seterusnya. Kafir Makkah juga seperti itu. Lalu am atainahum kitaban min qablihi, atau apakah kami berikan kepada mereka kitab dari sebelumnya? Am ataina apa tah wis paring ingsun hum ing musyrikin Makkah kitaban ing kitab min qablihi saking sadurunge Al-Qur'an, ayat Al-Qur'ani, bi ibadati ghairillah kelawan ibadah marang sakliyane Gusti Allah. Fahum maka utawi kafir Makkah kabeh bihi kelawan kitaban iku mustamsikun, podo gandolan gegeyongan berpegang teguh, yaitu lam yaqa' dzalika, belum terjadi itu. Mereka menyembah malaikat itu, apakah pernah kami berikan kepada kafir Makkah itu kitab sebelum datangnya Al-Quran?
sehingga beribadah kepada selain Allah, yang dengan kitab itu mereka berpegang teguh dengannya? Tidak pernah. Kafir Makkah tidak pernah menerima kitab. Yang disebut dalam Al-Quran Ahlul Kitab itu kan Yahudi Nasrani, karena mereka pernah mendapat Taurat, Injil. Nabi Dawud menyampaikan kitab Zabur, sementara kitab yang diturunkan di Makkah untuk kafir Makkah tidak ada. Makanya orang Makkah pada waktu itu disebut dengan orang jahiliyah, hidupnya jahiliyah, tidak pernah punya kitab. Kok bisa membuat malaikat sebagai sembahan? Dari mana? Nah. Lalu bal qalu, balik mereka mengatakan, mereka kafir Makkah mengatakan, inna wajadna aba'ana, bahwa kami mendapati ayah-ayah kami ala ummatin, atas agama, ummah millah. Ummah di sini artinya agama. Kenapa agama disebut ummah, ummatin? Karena agama itu pemeluknya banyak, para umat mengikutinya. Maka ummatin di sini artinya millatin. Ada ummah artinya umat manusia, ada ummah artinya waktu, masa, ada ummah artinya agama. Satu kata mempunyai banyak makna. Mereka mengatakan bahwa kami mendapati ayah-ayah kami berada pada satu agama. Wa inna, dan sesungguhnya kami masuna, berjalan, ala asarihim, atas jejak mereka. Wa inna, lan sak temene ingsun kabeh, masuna, padha lumaku ingsun kabeh, ala asarihim, ing atase pira-pira labete abaana. Maksudnya kami mengikuti jejak mereka. Oh, muhtadun, khabarnya di lafaz muhtadun. Ikune nek kata muhtadun. Saya ulang. Wa inna, lan sak temene ingsun kabeh masuna padha lumaku ingsun kabeh ala asarihim, ing atase pira-pira labete abaina, muhtaduna iku muhtadun padha jupuk pituduh petunjuk, bihim kelawan abaina. Wa kanu, lan ana sapa abauna iku ya'buduna padha ibadah sapa abauna ghairallah, ing saliyane Gusti Allah. Balik mereka orang kafir Mekah mengatakan kami mendapati ayah-ayah kami berada pada satu agama, dan bahwa kami berjalan mengikuti jejak mereka, yang mereka semua mendapat petunjuk dengannya. Wa kanu ya'buduna ghairallah, dan mereka dulu beribadah kepada selain Allah. Ayat ini hampir sama dengan ayat berikutnya, akhirnya hampir sama. Wa kadzalika, dan seperti itu juga, kaya mengkono kang sinebut, ma arsalna, orang ngutus ingsun min qablika, saking sakdurung ira Muhammad, fi qaryatin, ing dalam kampung, ing dalam desa, di negeri, min nadhirin, saking wong kang aweh peringatan, wong kang meden-medeni, illa qala, kejaba ngucap sapa mutrafuha, wong-wong kang melampaui batas. Al-mutrafun itu orang-orang yang hidup dalam kemewahan. Ya, bisa pejabat, bisa orang-orang kaya, para pembesar. Illa, kecuali qala, berkata mutrafuha, para pembesarnya, orang-orang yang hidup dalam kemewahan, mutana'imuha, orang yang hidup dalam kemewahan di qaryah itu,
misla qaumika, seperti ucapan kaummu. Dan seperti itulah kami tidak mengutus sebelum kamu Muhammad di suatu negeri dari orang yang memberi peringatan, kecuali orang-orang yang hidup dalam kemewahan di negeri itu mengatakan misla qauli qaumika, seperti perkataan kaummu. Contoh, ketika Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam, maka mereka yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, ucapannya juga seperti itu. Karena mengikuti agama apa yang sudah dibawa oleh ayah kami. Mereka yang tidak beriman kepada para rasul berikutnya juga begitu. Ini yang kami dapati dari ayah-ayah kami dulu. Pokok mereka yang mengingkari para rasul, itu dalilnya kami mendapati ajaran ini dari ayah kami. Yang bapak mbuh bener mbuh gak masih sesat, yang penting bapakku mbiyen yang ini. Nah, itu orang-orang musyrikin. Nah, perkataan orang sebelum kaummu, inna wajadna aba'ana ala ummatin ay millatin, kami mendapati ayah-ayah kami berada pada suatu agama, wa inna ala asarihim, dan bahwa kami atas jejak mereka itu muqtadun, mengikuti, muttabi'un, pada nurut nderek melok, muqtadun, iqtada yaqtadi, iqtidaan, isim fa'ilnya muqtadin, jamaknya muqtaduna. Jadi muqtadun ini jamak. Nah, jadi kalau ilmu sharafnya iqtada yaqtadi iqtidaan, wa muqtadan fahuwa muqtadin. Dua orang muqtadin muqtadiyani, kalau jamak muqtaduna. Nanti kalau belajar i'lal, muqtaduna asalnya dari muqtadiyuna, muqtadiyuna. Nah, terus di i'lal. Qul lahum, qul awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Qul, nah di Al-Quran kita qala, di tafsirnya qul, iya kan? Di situ di dalam kurung apa? Qala. Nah, di tafsir saya yang dalam kurung qul. Kalau di Al-Qur'annya qala. Kalau qala itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata. Kalau qul, katakan wahai Muhammad. Makanya walaupun qala, alifnya enggak ditulis kan? Harokatnya panjang. Iya. Nah, itu. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kenapa lafadz qala di sini alifnya tidak ditulis? Karena ada bacaan lain qul. Qala qul. Qala ngucap dawuh sapa Kanjeng Nabi lahum maring kafir Makkah. Atattabi'una dzalika. Ana toh padha melok sira kabeh dzalika ing mengkono mau. Apakah kamu semua mengikuti itu? Mengikuti kata-kata kami dapati ayah kami dulu menyembah ini. Apakah kamu mengikuti itu? Walau ji'tukum lan senajan teka ingsun ing sira kabeh bi ahda kelawan kang paling jejeg, paling lurus, paling bener. Ahda dari hidayah. Nah, hidayah petunjuk. Ahda paling lurus, paling benar. Mimma wajadtum dari apa yang kalian dapati alaihi atasnya. Aba'akum pada ayah-ayahmu. Walau
atat tabi'una dzalika ana to nderek sira kabeh ing mengkono mau walau jitu lan senajan teka ingsun kum ing sira kabeh bi ahda kelawan kang luwih lurus mimma tinimbang saking barang wajadtum kang nemu sira kabeh alaihi ing atase ma abaakum ing pira-pira bapak sira kabeh. Qalu jawab sapa kafir Makkah kabeh inna sak temene ingsun kabeh bima kelawan barang ursiltum kang den utus sapa sira kabeh bihi kelawan ma anta wa man qablaka tegese sira lan sadurunge wong sadurunge sira iku kafirun padha ingkar kabeh. Katakan wahai Nabi Muhammad berkata, apakah sekiranya aku membawa kepada kalian, aku datang kepada kalian dengan yang lebih lurus, lebih benar daripada yang kalian dapatinya pada ayah-ayahmu? Qalu mereka menjawab, inna bima ursiltum bihi kafirun, bahwa kami semua mengingkari kafirun kepada terhadap apa yang kalian diutus dengannya. Saya ulang kata kafir Makkah, kami semua kafirun dengan apa yang kalian diutus dengannya. Kami semua mengingkari apa yang kalian sampaikan. Kok kalian? Kan Nabi. Maksudnya yang disampaikan Nabi dan yang disampaikan oleh para utusan sebelumnya. Sudah menyatakan itu. Kami semua tidak mau percaya dengan yang kamu sampaikan wahai Muhammad dan yang disampaikan oleh orang-orang sebelummu. Tidak percaya diberitahu kisah Nabi Musa, Nabi sampai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, mereka tidak mau mempercayainya. Tetap mengikuti apa yang dilakukan oleh ayah-ayahnya. Qala ta'ala takhwifan lahum. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala takhwifan krana meden-medeni lahum maring kafir Makkah. Fantaqamna minhum maka bales ingsun minhum saking wong-wong kafir kabeh ai minal mukadzibina lirrusuli qablaka minal mukadzibin saking wong-wong kang padha nggorohaken lirrusuli maring pira-pira utusan qablaka ing dalem sadurung sira Muhammad. Fanzur maka ningalono sira kaifah iku kaya apa kana ana apa aqibatul mukadzibin akibate wong-wong kang padha nggorohaken. Allah berfirman untuk menakut-nakuti mereka. Fantaqamna minhum maka kami membalas mereka orang-orang yang mendustakan para utusan sebelummu. Fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Perhatikan, delok di sini disuruh memperhatikan. Perhatikan bagaimana akibat buruk yang diterima oleh orang-orang yang mendustakan. Karena kafir Makkah tahu. Mereka kafir Makkah tinggalnya di Makkah. Mereka berdagang ke negeri Yaman, berdagang ke negeri Syam. Rihlatas syita'i wassaif. Mereka kalau pergi ke Yaman akan melihat bekas tempatnya Abraha membangun bangunan semacam Ka'bah. Jadi Abraha dulu membangun semacam Ka'bah, tapi bentuknya seperti apa? Tujuannya apa?
orang-orang Arab, orang-orang dari mana-mana pergi ke Makkah, itu kan cuma menguntungkan orang Makkah. Maka supaya menguntungkan orang yang di Yaman, Abraha mendirikan di sana. Supaya kiblatnya, ibadahnya pindah ke sana. Lalu Abraha berangkat ke Makkah akan menghancurkan Ka'bah. Akan menghancurkan Ka'bah. Tapi sebelum menghancurkan Ka'bah itu, sebelumnya Abraha itu jahat. Mengambil kekayaan orang Makkah. Termasuk kambing, onta milik Abdul Muttalib, kakek Nabi, itu diambil. Makanya ketika Abraha datang, kakek Nabi menuntut, ana rabbul aghnam, aku pemilik kambing-kambing itu, aku pemilik onta-onta itu, mana sekarang? Terus katanya, aku mau menghancurkan Ka'bah. Innalil Ka'bati rabban, Ka'bah punya Tuhan. Nah, betul, Ka'bah punya Tuhan, berarti Ka'bah dijaga oleh Tuhan. Akhirnya ketika Abraha akan menghancurkan, sampai di perbatasan antara Muzdalifah dan Mina, di Wadi Muhassir, sampai di sana Allah mengirim azab, tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tayran ababil melempar mereka dengan hijarah min sijil. Akhirnya mereka semua menjadi seperti asfim ma'kul. Asfim ma'kul itu kalau daun dimakan ulat. Kamu melihat daun kalau dimakan ulat itu biasanya pagi-pagi berjatuhan di bawah pohon. Nah, seperti itu. Sehingga Abraha dan pasukannya itu diazab dengan azab yang keras, tidak bisa sampai ke Makkah. Baru ke tempat itu sudah diazab. Akhirnya mereka semua meninggal, tapi mengalami sakit berat. Apakah sakitnya? Persendian mereka itu potong-potong sampai habis. Orang meninggal dalam keadaan seperti itu kan sakit sekali. Ya. Kalau dipukul langsung meninggal, kelihatannya kan selesai. Tapi kalau orang dipukuli kemudian tiba dipukuli atau dilempar batu atau apa, kemudian sakitnya pertama persendian dari jari-jari, satu patah, satu putus, satu lagi putus, ganti lagi sampai ruas-ruas yang ada di seluruh badan patah-patah. Nah itu kan lebih sakit, sakitnya lama. Nah, jadi itu azab yang menimpa orang yang akan menghancurkan Ka'bah. Nah, kafir Makkah, mereka kalau berdagang ke Yaman melihat bekas itu. Kalau mereka berangkat ke negeri Syam, mereka melewati bekas kaum Samud, kaum Madian yang dibinasakan oleh Allah, termasuk kaum Lut yang dibinasakan oleh Allah. Jadi itu semua ada di jalan mereka menuju ke negeri Syam. Nah, lihatlah, fandur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Sudah melewati itu. Tapi karena memang tidak mendapat hidayah taufik, ya tetap saja memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai ayat ini. Nanti setelah itu wa idz qala Ibrahimu li abihi. Akan kisah Nabi Ibrahim ini. Sampai ayat 25, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat hidayah taufik, istiqamah dalam ketaatan, dalam ibadah, sehat walafiat, jauh dari virus-virus dan penyakit-penyakit. Semua mendapat keberkahan ilmu, umur, amal, rezeki, dan dimudahkan oleh Allah di dalam menuntut ilmu,
dimudahkan oleh Allah juga orang-orang yang membiayai kamu semua di dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan mereka semuanya sehat walafiat. Amin. Dan mudah-mudahan juga kita bahagia fid dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.